Munafik terbanyak di seluruh dunia adalah orang-orang Islam Indonesia. Dalam sepanjang sejarah, mungkin hanya saya saja yang berani berkata seperti itu. Dan saya siap dihujat atau dibuli ramai-ramai. Dibuli ramai-ramai oleh siapapun demi kejayaan Islam di Indonesia pada masa-masa akan datang. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, khususnya di Indonesia, bahwa munafik itu ada dua macam. Munafik terbagi menjadi dua macam. Pertama, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi yaitu munafik yang bersifat kepercayaan atau akidah atau keimanan. Sebenarnya ia kafir, tetapi pura-pura masuk Islam. Jadi munafik i'tiqadi ini adalah orangnya kafir, tapi pura-pura masuk Islam. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya yang merusak Islam pada zaman sahabat di kota Madinah Al-Munawwarah. Inilah yang disebut munafik i'tiqadi. Saya yakin bahwa mayoritas orang Islam di Indonesia tidak memiliki sifat seperti ini. Namun, mayoritas memiliki sifat munafik yang kedua, yaitu munafik amali. Jadi bukan munafik i'tiqadi, tetapi munafik amali. Adalah kemunafikan yang bersifat perbuatan dan perkataan. Judul video seperti ini sengaja kami buat dengan harapan untuk kedepannya, agar orang-orang Islam di Indonesia benar-benar menjadi orang Islam yang beriman, berilmu dan beramal soleh, sehingga Indonesia menjadi pusat peradaban ilmu-ilmu Islam di seluruh dunia. Karena kota Madinah sudah pernah menjadi pusat peradaban ilmu-ilmu Islam. Kemudian Damaskus, Syria. Kemudian Kufah, Irak, Baghdad, Mesir, Yaman, Turki, bahkan Maghribi atau Maroko dan Sudan pernah menjadi pusat-pusat peradaban ilmu-ilmu Islam. Sedangkan Indonesia sudah sejak lama menjadi mayoritas pemeluk Islam, tetapi hanya sekedar kuantitas belaka. Sedikit sekali yang alim allamah. Coba mari kita perhatikan untuk membuktikan bagaimana sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una, yaitu menipu oleh mereka orang-orang munafik Allah pada Allah. Wa huwa, dalam keadaan bermula dia Allah, khadi'uhum, yaitu menipu mereka. Karena orang-orang munafik berusaha menipu Allah padahal dia menipu dirinya sendiri, maka itulah yang dikatakan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu, dan apabila berdiri oleh mereka orang-orang munafik, ila sholati, menuju solat. Qamu, maka berdiri oleh mereka orang-orang munafik, kusala, dalam keadaan malas-malasan. Ini mereka sudah solat berjamaah. Jadi yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-142 ini, mereka sudah sholat berjamaah, tapi hanya malas-malasan saja. Coba kita bandingkan dengan keadaan mayoritas umat Islam di Indonesia. Jangankan pergi sholat berjamaah, lawang sholat saja masih dangtek. Dangtek itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Masih bolong-bolong, merasa tidak takut kepada Allah. Ini orang munafik masih sholat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka apabila berdiri menuju sholat, sholatnya berjamaah,
mereka malas-malasan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ngaku Islam, sholat berjamaahnya sulit, apalagi sholatnya bolong-bolong, diajak ngaji sulitnya luar biasa. Yura'unan nasa, yura'una, pamer oleh mereka orang-orang munafik, an-nasa, pada manusia. Orang Indonesia itu paling banyak pamer, suka riak, yura'unan nas. Wala yadhkuruna, dan tidak berzikir, tidak ingat oleh mereka orang-orang munafik Allah, kepada Allah, illa qalilan, kecuali sedikit. Coba kita renungkan, kita gerayangi diri kita sendiri-sendiri. Orang munafik disifati oleh Allah dalam Al-Quran, mereka sudah sholat tapi malas-malasan. Mereka pamer, suka riya kepada manusia. Dan mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Mereka sudah berzikir loh ya. Lah sedikitnya ini seukuran apa? Mereka sudah sering zikir tapi masih dikatakan sedikit oleh Allah. Apalagi orang yang diajak zikir sulitnya luar biasa. Ngakunya Islam, teriak-teriak ngaku paling Islam, Islami, sok suci. Dan bahkan banyak konten video di channel Al-Mu'allim Center itu kami ketawa-ketawa kalau membacanya. Semua video itu yang paling viral adalah yang pertama tentang adab-adab jima. Ramenya luar biasa tapi komentarnya sok suci, kan aneh. Kemudian yang kedua tentang hal-hal yang membuat orang ribut, misalnya membuat perdebatan rame. Tetapi video-video yang bersifat ilmu pengetahuan, ada tafsir, ada nahwu shorob, ada fikih, sepi, kan aneh. Mereka ini ngaku sok suci, ya kiai misalnya, mengatakan kiai gambarnya selangkangan, kiai yang suka ngomong ini itu, tapi diajak ngaji sulit. Jadi perkataan mereka inilah yang munafik. Jadi kalau konten-konten video yang bersifat ilmu pengetahuan, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, itu misalnya yang nonton 1.000 orang, ya 1.000 orang itulah yang sungguh-sungguh. Padahal video yang bersifat jima, yang bersifat begitu, itu sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Coba, tapi anehnya merasa sok suci. Sudah ada konten-konten yang bersifat ilmiah, ndak mau, ndak merangsang. Tapi sok suci, kan aneh. Begitu loh. Oleh sebab itu, marilah kita jangan menjadi orang yang munafik. Jadilah orang yang mukmin benar-benar. Tunjukkanlah kepada Allah, sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, mulai dari cara membacanya. Tahsinul Quran, mulai dari kecil, memperbaiki baca Al-Quran. Kemudian setelah dewasa, mempelajari tentang tata bahasanya Al-Quran. Mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya. Kemudian mengetahui tentang penjelasannya dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Kemudian mengetahui tentang hukum-hukumnya di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab yang lainnya, kitab tasawuf. Ini enggak, hanya nafsunya saja yang menggelora, saling menghujat sana sini, menghujat sana sini. Tapi diajak ngaji serius, malesnya luar biasa, alasan saling hindar menghindar. Dan kalau ada konten yang bersifat adab jima, komentarnya sok suci. Padahal yang ada di video YouTube itu kan tidak ilmu. Sedangkan konten tentang adab jima itu membahas ilmu Al-Quran hadis. Tentang kisah-kisah bagaimana para sahabat zaman Rasulullah SAW tentang itu. Oleh sebab itulah jangan menjadi orang munafik.